enters into ecstasy. Makes no mistakes from 5 yards out. And the keeper got a hand on that. Completely catching the keeper. Had no choice, but he gets a hand to it. Sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, banyak striker tajam. Tetapi, ada satu pemain yang sangat ikonik karena gaya bermainnya yang simpel dan elegan, serta memiliki sundulan yang sangat menakjubkan. Saya yakin, banyak yang setuju ketika nama Bambang Pamungkas dinobatkan sebagai striker yang memiliki sundulan terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pembuktiannya di lapangan. Pria yang akrab disebut BP memiliki lompatan yang tinggi dan tepat waktu, disertai dengan teknik sundulan yang hebat. Ketika umpan silang di daerah kotak penalti dan bola menuju dirinya, maka peluang terciptanya gol sangat tinggi. Rico Simanjuntak kali ini, ya menusuk dia. Dibayang oleh Diego Mises, Rico Simanjuntak kali ini, Bambang Pamungkas! Bisa! Ya, itu dia! Kita tahu bagaimana posisi. Hingga saat ini, sundulannya masih dianggap salah satu yang terbaik dan terindah yang akan teringat sepanjang masa. Bagi Selangor untuk menjulang Piala FA 2005. Peluang ketika ini Selangor untuk menambah jaringan. Untuk Bambang. Gol pemusnah. Gol kedua daripada Bambang Pamungkas. Gelar Raja Sundulan layak disematkan pada Bambang Pamungkas. Meski begitu, ia tak hanya pandai mencetak gol lewat sundulan. Ia juga memiliki tendangan yang akurat . Selain itu, ia dikenal sebagai pemain yang cerdas. Di lapangan, selalu mencari ruang dan pintar dalam penempatan posisi. Dan juga memiliki timing yang pas lalu diakhiri dengan akurasi yang baik ketika melakukan eksekusi. Baik, kita lihat cerdik tadi. Gaston memberikan peluang, jebret! 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 Kemampuannya tidak hanya menjadi target man, ia juga pandai menjadi pengumpan dan memberikan suplai bola kepada rekan satu tim. Karena kemampuan yang fleksibel itu, ia mampu menjadi pemain yang diandalkan dalam jangka waktu yang lama ketika di timnas. Karena kecerdasannya, ia dapat menyesuaikan peran. Pesonanya tidak hanya di lapangan, karena memiliki kecerdasan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ia dipercaya sebagai manajer Persija pada tahun 2020 sampai 2022. Di luar lapangan, ia kerap menjadi sorotan berkat kemampuan dalam sepak bola, popularitas, dan memiliki paras yang tampan. Bahkan, popularitasnya tidak kalah dari artis di Indonesia, hingga ia beberapa kali tampil sebagai model. Lantas, bagaimana perjalanan karir seorang Bambang Pamungkas hingga ia menjadi salah satu legenda dan pemain yang ikonik di sepak bola Indonesia? Simak kisahnya.
maksudnya. Oh, Bambang Pamungkas. Gol! PEP Bambang Pamungkas. ما فيها شيء ويعني التسلل هو واضح. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 10 Juni 1980 adalah kelahiran Bambang Pamungkas. Sepak bola dikenalkan oleh sang ayah, yang juga pelatih sepak bola. Lalu, pertama kali ia bersentuhan dengan sepak bola ketika berusia 8 tahun di SSB Hobi Sepak Bola Getas. Meski pada awalnya sepak bola adalah sebuah keterpaksaan, tetapi berubah menjadi kecintaan, ucap Bambang Pamungkas. Pada saat kecil, ia bercita-cita menjadi seorang guru karena berwibawa, dan ia adalah salah satu siswa cerdas di sekolahnya. Berkat didikan sang ibu, yang seorang guru seni tari, karena kecerdasan dan prestasinya, ia mendapatkan beasiswa sampai lulus sekolah. Cita-citanya sebagai guru ia salurkan dengan membuat seminar. Dan kecerdasannya dalam menulis, ia kerap membuat buku. Hingga video ini dibuat, ia membuat banyak karya seperti miniseri dan sering muncul menjadi komentator sepak bola di televisi. Selain itu, ia juga menulis. Karya tulisan yang paling populer adalah buku yang berjudul BP 20 Ketika Jemariku Menari pada tahun 2011. Dan juga pada tahun 2014 ia merilis sebuah buku yang berjudul BP 20 Pride. Pada usia 12 tahun, ia memilih SSB Serasi Ungaran. Setelah itu, ia bergabung dengan SSB Tugu Muda dalam sebuah turnamen kelompok usia 12 tahun. Ia bermain di posisi sayap kiri dan menjadi pemain yang paling menonjol dalam turnamen yang diselenggarakan di Jogja. 3 tahun berselang, pada saat usia 15 tahun, Bambang Pamungkas remaja berhasil masuk di Diklat Salatiga, tepatnya pada saat kelas 3 SMP. Dan disinilah awal dari perjalanan karir luar biasa Bambang Pamungkas dimulai. Bambang Pamungkas berposisi asli sebagai gelandang serang dan menggunakan nomor 16. Terinspirasi dari Jesse Mustamu yang bermain untuk PSIS Semarang. Selama diklat, ia tetap bermain sebagai gelandang serang karena pada saat itu ada Tugio dari Timnas Bareti, Gendut Doni, pemain terbaik pelajar Asia, dan Nova Arianto dari Tim Nasional Bareti. Bambang Pamungkas menjadi striker ketika Tugio, Gendut Doni, dan Nova Arianto lulus dari diklat atas arahan sang pelatih, karena Bambang Pamungkas memiliki insting gol yang tajam ketika menjadi gelandang serang, sehingga posisinya digeser lebih ke depan untuk memaksimalkan potensinya.
Bambang Pamungkas mengidolakan striker tim nasional Kurniawan Dwi Yulianto dan tidur di tempat tidur yang pernah dipakai Kurniawan pada saat diklat Salatiga. Hal itu membuat ia semakin termotivasi karena Kurniawan salah satu pemain tersukses dari diklat yang sama seperti dirinya. Beberapa tahun di diklat Salatiga menunjukkan progres yang sangat baik dari Bambang Pamungkas dan berbuah manis ketika dipanggil untuk ambil bagian di tim nasional usia 17 tahun di India pada tahun 1997 dalam ajang turnamen pelajar Asia. Lalu, timnas usia 18 tahun pada tahun 1998 untuk ajang pelajar Asia di Korea, dan pada tim nasional usia 19 tahun pada tahun 1998 bersama Purwanto Suwon. 2 Juli 1999 adalah pertandingan debut Bambang Pamungkas untuk tim nasional di level senior. Padahal ia masih berusia 19 tahun. Pada saat itu, Indonesia bertanding melawan Lituania dan Indonesia berhasil menahan imbang Lituania dengan skor 2-2. Salah satu gol Indonesia dicetak oleh Bambang Pamungkas. Pada tahun yang sama, Bambang Pamungkas kembali dipanggil tim nasional usia 23 tahun untuk ajang Pra-Olimpiade bersama Gendut Doni yang merupakan kakak tingkat ketika di diklat Salatiga. Setelah itu, Bambang Pamungkas mendapat panggilan tim nasional dalam gelaran SEA Games tahun 1999 di Brunei Darussalam bersama Widodo Ceputro dan Rocky Putirai. Mereka berhasil meraih medali perunggu. Pada tahun 1999, setelah SEA Games, Persija ditinggalkan oleh 3 striker bintangnya. Joko Susilo ke Arema, Mirobaldo Bento ke PSM, dan Rocky Putirai ke Persija Tim. Hanya tersisa Widodo Cahayaputro. Karena itu, Bambang Pamungkas yang pada saat itu akan tanda tangan kontrak dengan Persija Tim, ia dihubungi tepat 2 hari menjelang liga dimulai oleh Bang Yos yang pada saat itu menjabat sebagai manajer timnas usia 19 tahun untuk bergabung dengan Persija, bersyarat mendapatkan garansi menit bermain minimal 50% pertandingan keseluruhan Persija di liga. Ia tidak pernah membayangkan akan bermain di Persija karena pada saat itu Persija berisikan pemain bintang. Pada saat itu, striker Persija ada Rocky Putirai, Widodo Cahayaputro, Mirobaldo Bento, dan Joko Susilo. Di dalam bayangannya, ia akan bermain di PSIS atau Arseto, yang merupakan klub kampung halamannya, dan sempat dipesan oleh Bandung Raya setelah lulus dari diklat. Akan tetapi, setelah Bambang Pamungkas lulus dari diklat, klub Bandung Raya dinyatakan bubar dan hampir bergabung dengan Persija Tim, yang pada saat itu adalah klub kumpulan dari pemain muda. Di musim debutnya sebagai pemain profesional di level klub, ia mampu bersaing dan mendapatkan banyak menit bermain pertandingan Persija. Yang menakjubkan, ia dinobatkan sebagai top skor Liga Indonesia tahun 1999 dan 2000 dengan torehan 24 gol. Hebatnya, ketika ia mampu membawa Persija ke tangga juara Liga Indonesia pada tahun 2000
setelah mampu mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-2, di mana saat itu Bambang Pamungkas mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 2 kali. Sangat mengagumkan ketika di akhir liga ia berhasil menjadi pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2001 saat di usianya baru menginjak 21 tahun. Berkat penampilan memukaunya di timnas dan Persija, membuat tawaran trial dari tim Eropa berdatangan seperti Roda JC, FC Köln, dan Borussia Mönchengladbach. Sampai akhirnya, Bambang Pamungkas memilih di klub Divisi 3 Belanda, EHC Norad, selama 4 bulan dan tampil sebanyak 11 kali. Ia mampu mencetak 7 gol. Setelah itu, ia kembali pulang ke Indonesia dan kembali ke Persija Jakarta karena tidak cocok dengan cuaca Eropa. Di rentang waktu 1999 sampai 2004 bersama Persija, Bambang Pamungkas tampil sebanyak 126 pertandingan dan ia mampu mencetak 8. Lalu, pada tahun 2005, ia pindah ke Selangor bersama Eli Aiboy ke negeri jiran. Aziz pintu gol dari Eli Aiboy, cantik oleh Bambang Pamungkas. Begitulah set piece yang cukup menarik. Sekali lagi, dua pemain dari seberang, Eli Aiboy dan juga Bambang Pamungkas menjadi pemusnah. Kami pasukan Perlis sejak tahun 2001, tetapi hanya Piala Malaysia inilah dia mula bermain dalam pasukan senior. Lama dia menanti dengan sabar Azizi Barros. Tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari Eli Aiboy, cantik! Satu lagi gerak yang cukup cantik. Eli dan Bambang memeriahkan Stadion Nasional. Servis dari bola mati. Tendangan sudut yang sememangnya disukai si nanti. Sambil kita melihat tadi di Surendran dan juga Karenisam berasa di situ. Kita saksikan dalam tayang. Di tanah Malaysia, ia berhasil menjuarai banyak event seperti FA Cup, juara Liga, juara Piala Malaysia, dan juara Sultan Selangor Cup. Ia mencatatkan 63 penampilan dan mencetak 42 gol di seluruh pertandingan resmi, dan uniknya dapat menyatukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia saat itu. Sursano just needs a touch. There is that touch. They line up the shot. 10 Juli 2007, Bambang Pamungkas berhasil menggetarkan gawang Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno dan membawa Indonesia berhasil menundukkan Bahrain dengan skor 2-1 di ajang paling bergengsi sepak bola di kawasan Asia, yaitu Piala Asia 2007 yang diselenggarakan di 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sayang, Indonesia hanya menjadi peringkat ketiga di fase grup dan gagal lolos ke babak gugur setelah kalah 2-1 dari Arab Saudi dan kalah 1-0 dari Korea Selatan. Pada tahun 2013, Bambang Pamungkas memutuskan pensiun dari tim nasional Indonesia.
dalam karir tim nasional senior, ia mencatatkan 86 caps dan mencetak 38 gol. Prestasinya di tim nasional adalah berhasil mengantarkan Garuda menjadi runner-up Tiger Cup atau Piala AFF sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 2000, 2002, 2004, dan 2010. Pada tahun 2007, Bambang Pamungkas kembali memperkuat Persija sampai tahun 2012. Ia menampilkan 156 pertandingan dan mencetak 78 gol. Namun sayang, konflik internal antara Bambang Pamungkas dan manajemen Persija membuat ia memutuskan untuk meninggalkan klub dan memilih Pelita Bandung Raya pada tahun 2013-2014 dan tampil pada 25 pertandingan. Ia mampu mencetak 10 gol dan momen dramatis terjadi ketika ia mencetak gol ke gawang Persija tanpa melakukan selebrasi. Dan tragisnya, pertandingan itu mampu meloloskan Pelita Bandung Raya, tetapi membuat langkah Persija berhenti ke babak 8 besar Liga Indonesia 2014. Sesenang-senangnya mencetak gol ketika melawan Persija, saya akan lebih senang mencetak gol untuk Persija, ungkap Bambang Pamungkas di salah satu podcast. Baik, kita lihat cerdik tadi. Gaston memberikan peluang, jebret! BP! Meski begitu, cinta membawa Bambang Pamungkas pulang ke Persija pada tahun 2015. Pada musim 2015 sampai 2019, ia menampilkan 60 pertandingan dan mencetak 42 gol. Capaian itu membuat BP menjadi pemain yang mencetak sejarah klub dengan mencetak 202 gol. Naik turun prestasi bersama Persija sempat terseok-seok pada tahun 2016-2017 dengan Persija berada di papan bawah pada saat TSC. 26 Mei 2017. Pada saat itu, Persija tidak bermain seperti semestinya dan banyak banner kritik dan protes. Pada saat itu, ada salah satu supporter dari tribun VIP membawa piala plastik yang bertuliskan, "Persija, kapan juara?" Ia berinisiatif mengambil kesempatan tersebut dan membawa piala plastik itu ke rumah dan disandingkan dengan 2 piala pemain terbaik yang pernah ia raih. Lalu, ia posting di akun Instagramnya untuk menjadi titik balik kebangkitan. Lalu, bertekad, piala itu akan tetap di sini, sampai saya yang memindahkannya. Dan ketika berhasil membawa Persija juara, ia akan berfoto dengan mengangkat piala menghadap ke supporter. Dan Bambang Pamungkas berhasil membuktikannya pada tahun 2018. Dan ia memposting foto mengangkat piala ke depan supporter dengan pesan bertuliskan, "Jakarta, this is for you." Desember 2019, pada lanjutan Liga 1, Persija tunduk dari Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 1-2. Pada pertandingan tersebut merupakan laga terakhirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan langsung mengenakan ban kapten yang biasa disematkan kepadanya ketika sedang bermain. Andri Tani langsung memakaikan ban kapten kepada Bambang Pamungkas sesaat masuk ke lapangan. Bambang Pamungkas resmi menggantung sepatu pada usia 39 tahun. Momen yang sangat emosional itu mengakhiri karir profesionalnya setelah 20 tahun
berpetualangan di Liga Indonesia dan sebagai pemain profesional di hadapan The Jackmania, supporter dari klub yang sangat melekat padanya, Persija Jakarta, yang malam ini hadir di stadion ini maupun dimanapun kalian berada. Saya pernah merasakan menjadi pemain terbaik di sini. Saya pernah menjadi top skor di sini. Saya juga pernah juara di sini. Namun demikian, saya juga pernah patah kaki di sini. Saya pernah depresi di sini. Dan saya juga pernah dianggap pengkhianat di sini. Namun, dalam segala kondisi yang saya alami, kalian semua tetap berada di belakang saya. Terima kasih Bambang Pamungkas. Perjalanan karirmu menjadikan BP20 sangat melekat pada pecinta sepak bola Indonesia. Maka tidak berlebihan ketika Bambang Pamungkas diingat sebagai ikon sepak bola Indonesia.